Kopi ke atas tuh mit, sabar di sana nyemprot nih. Yeay, kalah lagi. Iya sekali, baru mana lagi? Sudah terus main. Sikit nih, agak sih dia kan. Dia punya penghasilan tuh katanya menurun, makanya dia menyendiri terus itu, mah bingung, berenung. Datangi dia kan, santai. Ayo. Kamu dari Sigit kan? Kayaknya tadi di kelas ada. Sigit kenapa jadi? Lagi turun. Sio, Marto nggak dia kan? Dia. Aku sendiri-sendiri. Enggak, apa-apa nih. Panas banget. Bersyukur kau tahu sebelum masa kemerdekaan itu perekonomian Indonesia sangat rendah. Untuk zaman sekarang kau harus bersyukur karena apa-apa semua itu tersedia. Jadi kau harus bersyukur. Oh iya betul juga. Guru Hapace juga sempat cerita itu pas tahun 1945 sampai 1959 kan itu ekonomi lagi susah-susahnya, apalagi pas awal kemerdekaan. Itu pemerintah bikin kebijakan untuk menasionalisasikan atau menetralisir perusahaan-perusahaan Belanda itu jadi perusahaan Indonesia gitu. Tapi untuk saat itu belum beres untuk ekonomi susah karena di situ masih ada perang-perang juga, jadi untuk pimpinan sama kabinet itu masih berganti-ganti, jadi untuk ekonomi itu masih susah di saat itu. Nah, kamu tahu ada kebijakan yang paling unik, namanya itu kebijakan Gunting Syarifuddin, di mana kebijakan itu dibuat oleh Menteri Keuangan Indonesia saat itu, namanya itu Syarifuddin Prawinegara. Untuk kebijakan tersebut itu berlaku untuk uang nikah dan Javaskei Bank. Itu untuk pecahan 5 ke atas. Jadi uang itu dibagi jadi 2. Nah, kasih tunjukkan begini. Jadi ini misalnya uang pecahan 5 zaman dulu toh. Jadi itu untuk itu dibagi 2. Untuk sebelah kiri itu digunakan itu seperti biasa untuk alat pembayaran. Tapi pada saat tanggal tertentu yang sudah ditetapkan itu ditukar untuk jadi uang baru, uang lembaran baru untuk sebelah kiri. Nah, untuk sebelah kanan itu dia bentuknya tuh investasi. Jadi ini untuk sebelah kanan itu ditukar dengan obligasi negara. Jadi nilainya itu setengah dari nilai semula yang kalian tukar. Dan kenapa saya bilang investasi? Karena itu nanti ditukar, misalnya kita tukar sekarang yang sebelah kanan, nanti dibayarnya itu 30 tahun yang akan datang. Jadi begini teman-teman. Tapi pada masa demokrasi terpimpin pada tahun 1959 sampai 1966 toh, setelah dikeluarkannya dekret presiden pada tanggal 5 Juni 1959 itu Indonesia sudah menjalankan sistem demokrasi terpimpin, yang mana secara otomatis itu sistem perekonomian Indonesia diatur secara sistem etatisme atau yang itu segala-galanya diatur oleh pemerintah. Jadi ada kutipan buku dari modul konsep sistem ekonomi Indonesia itu dari Dr. Handus Haji Bambang Hermanto dan Mas Rasmini itu mengatakan bangsa Indonesia merasa percaya diri terhadap kekuatan yang dimilikinya sehingga mereka ingin mandiri secara ekonomi. Setelah tahun itu ada cerita lain kan tidak? Iya, jadi saya ada cerita tentang masa demokrasi ekonomi. Jadi pada masa demokrasi ekonomi itu dari tahun 1967 sampai 1998 itu Indonesia sudah masuk pada masa Orde Baru. Tapi pemerintah punya proyek besar yaitu untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya. Di samping itu juga pemerintah sudah mulai masuk dalam perekonomian industrialis dalam skala besar. Terus perekonomian Indonesia juga tuh bersifat kapitalistik, di mana Indonesia mulai terbuka untuk dunia internasional. Nah, terus pada masa pemerintahan Soeharto ada mengambil kebijakan. Yang pertama itu Indonesia kembali dengan IMF, sehingga Indonesia mendapatkan bantuan dari negara asing berupa dalam bidang keuangan.
Terus yang kedua, pembebasan bea cukai impor dan devaluasi rupiah. Terus yang terakhir itu kebijakannya, ekonomi mulai membaik, tapi ekonomi itu masih bergantung pada utang luar negeri. Nah, tadi kalian sudah dengar tuh sistem ekonomi Indonesia dari masa ke masa yang tadi yang aku jelaskan sama Oli. Sekarang kalian harus tahu nih sistem ekonomi Indonesia saat ini menerapkan sistem ekonomi apa. Sekarang negara kita menerapkan sistem ekonomi Pancasila yang telah terjadi pada tahun 1998 hingga sekarang, di mana secara konstitusi sistem ekonomi Indonesia saat ini bukan kapitalis atau sosialis, akan tetapi sistem ekonomi Indonesia kita ini adalah sistem ekonomi campuran yang telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dalam kalian harus tahu salah satu karakteristik dalam sistem ekonomi Pancasila itu ada bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan untuk kemakmuran rakyat itu sendiri. Dampak dari adanya pandemi sangat berpengaruh dari aspek kesehatan dan perekonomian negara, sehingga perekonomian Indonesia saat ini mengalami sangat tidak stabil. Nah, begitu sih Git. Terus tahu perekonomian Indonesia dari masa ke masa sekarang, Bang? Iya, terima kasih lagi teman-teman. Kamu cerita-cerita sama saya. Ya sudah berapa nih? Balik sudah kamu ya? Balik sudah ya. Jangan sedih-sedih lagi ya.